warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ratu Maula ABPS NIM 228020003. Saya salah satu mahasiswi dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2020. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan, di mana tugasnya membuat Citizen Project atau Project Citizen, di mana Project Citizen ini membahas masalah-masalah yang ada di daerah tempat tinggal saya. Kebetulan saya bertempat tinggal di salah satu kampung yang ada di kota Cilegon, yaitu tentunya Provinsi Banten. Untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya, saksikan video ini hingga selesai. Permasalahan-permasalahan yang ada di daerah sekitar tempat tinggal saya tidaklah banyak. Mengapa? Karena beberapa masalah yang ada sudah ditangani oleh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat. Misalnya, yang pertama, permasalahan pada jalan yang rusak atau jalan yang berlubang. Jalan yang berlubang sudah diatasi, sehingga jalan di daerah rumah saya tidak ada yang berlubang lagi. Bisa dilihat dari video yang saya ambil, ini merupakan jalan tepat berada pada depan rumah saya. Jalannya sudah tidak ada berlubang lagi, atau jalan rusak sudah tidak ada lagi. Untuk permasalahan kedua yang sudah diatasi oleh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat, yaitu pada daerah rumah saya sebelumnya tidak ada got. Beberapa minggu lalu, pemerintah sudah mengkerahkan beberapa tenaga kerja atau buruh kerja harian untuk membangun atau memperbaiki got pada daerah tempat tinggal saya. Kini, di daerah rumah saya sudah memiliki saluran air atau got, sehingga saat hujan air sudah tidak mengalir ke jalan lagi, tetapi air dapat mengalir melalui got hingga pembuangan terakhir. Permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan untuk lahan pertanian atau lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Walaupun kampung saya berada di kota Cilegon atau salah satu kota yang disebut kota industri, tetapi masih banyak persawahan atau lahan-lahan kosong yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Untuk penanganan masalah ketiga ini, yaitu permasalahan lahan pertanian atau lahan kosong yang belum dimanfaatkan optimal oleh masyarakat daerah tempat tinggal saya, bisa dimulai dengan memanfaatkan lahan-lahan milik pribadi. Ini merupakan gambaran salah satu lahan pertanian atau lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani atau oleh masyarakat daerah saya. Dulunya, lahan ini pernah ditanami oleh para petani, seperti ditanami kacang tanah, kacang hijau, singkong, dan lainnya. Namun, untuk beberapa tahun terakhir ini, lahan ini sudah tidak ditanami lagi, sehingga sekarang menjadi lahan yang rimbun dengan rumput-rumput liar dan lainnya. Menurut saya ini sangat berbahaya. Bisa saja ada ular atau hewan lainnya yang dapat memberi pengaruh buruk kepada manusia. Ada beberapa alasan para petani tidak menanam di lahan ini lagi, yaitu karena bibit mahal, terus pendapatan tidak sesuai dengan yang diinginkan, sering gagal, dan para petani beralih profesi, seperti ada yang menjadi tukang ojek, buruh bangunan, atau kerja di pabrik, dan lainnya, sehingga lahan ini tidak ditanami lagi karena tidak ada sumber daya manusia atau orang yang ingin menanami lahan ini. Karena melihat permasalahan ini,
keluarga saya memiliki beberapa lahan yang milik bersama, sehingga keluarga saya berinisiatif mengelola lahan-lahan atau tanah kosong yang sebelumnya belum dikelola. Untuk itu saya mewawancarai salah satu anggota keluarga saya. Saya salah satu anggota keluarga pemilik tanah kosong yang dikelola dalam bentuk 1 kolam renang, 2 kolam ikan, 3 perkebunan buah-buahan. Yang kolam renang dan kolam ikan itu dalam proses pembentukan. Ini bentuk kontribusi keluarga kami untuk mengatasi permasalahan tanah yang kosong. Semoga telah dikelola ini bermanfaat khususnya bagi keluarga kami dan umumnya bagi masyarakat Kampung Pegebangan RT 1 RW 3. Amin ya robbal alamin. Kolam ikan dan kolam renang masih dalam tahap proses pengerjaan oleh petukang. Kolam ikan dan kolam renang ini dikerjakan oleh petukang sebanyak 5 orang. Ini merupakan kolam renang yang masih dalam proses pengerjaan. Karena sekarang sedang musim hujan, kolamnya sudah terendam oleh air. Jadi proses pengerjaannya ditunda terlebih dahulu. Ini merupakan kolam ikannya. Kolam-kolam ini beberapa ada yang sudah dimasukkan ikan-ikan. Ada berbagai jenis ikan. Jenis-jenis ikan yang ada di kolam itu yaitu ada ikan nila, ikan mujair, ikan mas, dan ikan lele. Dan juga ada ikan-ikan hias. Tidak hanya kolam-kolam saja yang dibuat, tetapi untuk memperindah dan mempercantik tempat, di setiap pinggir kolam ditanami pohon-pohon atau bunga-bunga hias. Saya tidak dapat mengerjakan atau tidak dapat membantu para pekerja dalam membuat kolam ikan dan kolam renang, karena pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh para petukang atau para pekerja laki-laki. Karena jarak kebun dan kolam renang serta kolam ikan sangat dekat jaraknya dari rumah saya, sehingga setiap ada waktu luang atau hari libur, saya dapat ke tempat ini dengan membantu beberapa seperti menyiram tanaman, memberi makan ikan, dan lainnya. Di sini sangat sejuk udaranya sehingga saya betah. Bisa dilihat ada beberapa pohon-pohon, baik pohon mangga, pohon pisang, ada pohon sawo, pohon nangka, dan lainnya. Di kebun ini juga ada yang menjaga atau ada tukang kebunnya. Beliau juga yang menjaga kolam ikan dan kolam renang. Tidak sendiri, namun penjaga kebun ini bersama keluarganya, sehingga kebun dan kolam ikan serta kolam renang aman dari hal-hal yang berbahaya.
Di sini juga ada jet pump atau air yang mengalir deras. Terus ada tempat sholat atau musola kecil, dan ada juga rumah untuk penjaga kebunnya. Jika pohon-pohon di kebun ini berbuah, tidak hanya keluarga yang merasakan buahnya, namun juga masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar. Jika ingin, maka mereka bisa mengambil saja dengan izin. Tanpa harus bayar, mereka bisa mengambil buahnya. Inilah solusi yang sedang diupayakan dalam permasalahan lahan pertanian yang masih kosong. Semoga lahan-lahan pertanian milik pribadi atau milik orang lain yang belum dimanfaatkan secara optimal bisa dimanfaatkan dengan optimal. Inilah permasalahan-permasalahan yang ada di kampung saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.